Ini baru namanya ketiban untung. Bojan konfirmasi ada wajah baru di latihan. Gelandang Persija ngebet ingin juara. Viking Bonek akhirnya resmi berpisah. Berikut selengkapnya. Jelang laga Persib versus Persik, Bojan Hodak pastikan pemain dalam kondisi prima. Ada wajah baru hiasi latihan malam tadi. Iya, Persib Bandung kembali menggelar latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kamis malam. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menunjukkan rasa senangnya dengan sesi latihan menjelang laga melawan Persik Kediri itu. Pasalnya, para pemain dalam kondisi prima serta mood bagus. Semua orang sangat senang, kami mendapatkan hasil yang bagus. Sepanjang musim ini kami berada di posisi nomor 1 saat ini, ujar Bojan Hodak seusai memimpin sesi latihan. Meski demikian, pelatih asal Kroasia ini mengalami sedikit kendala, sebab dia harus menentukan pemain yang akan dimainkan di laga selanjutnya melawan Persik Kediri. Laga lanjutan Super League ini akan digelar di Stadion GBLA pada Senin 9 Maret 2026. Kick-off berlangsung pukul 18.30 WIB. Semua pemain ingin bermain. Sekarang ini menjadi masalah bagi saya, karena saya harus menentukan 11 pemain pertama. Namun pada akhirnya, ini hal yang baik karena semua pemain sudah pulih, tegasnya. Bojan membuktikan para pemain yang selama ini mengalami cedera sudah membaik, seperti halnya Julio Cesar. Mark juga sudah berlatih penuh dan dia bermain di pertandingan terakhir melawan Persebaya, katanya. Selain itu, lanjutnya, Layvin Kurzawa sudah menjalani latihan seperti biasa. Namun untuk Sergio Castel dan Frans Putros baru akan memulai berlatih keesokan harinya. Mereka hanya mengalami sedikit benturan dari pertandingan terakhir, pungkasnya. Sementara itu, performa duo sayap Persib, Beckham Putra Nugraha dan Eliano Reinders yang bisa bikin John Hartman tertarik di Timnas Indonesia. Iya, Persib Bandung punya banyak pemain berlabel Timnas Indonesia pada musim ini. Keberadaannya membuat tim yang berjuluk Maung Bandung itu makin perkasa. Tom Hay, Eliano Reinders, Beckham Putra Nugraha, hingga Mark Koch adalah nama-nama pemain Persib yang terbiasa menghiasi Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Khusus untuk Beckham dan Eliano, keduanya memberikan daya ledak bagi Persib dari sisi sayap. Nama pertama punya insting ofensif yang sangat tinggi. Bersama Persib di BRI Super League dan AFC Champions League 2 2025-2026, Beckham tampil 29 kali dengan mencatatkan 2 gol serta 4 assist dari 1.372 menit di atas lapangan. Beckham yang memulai karirnya sebagai gelandang serang, kini bertransformasi sebagai winger kiri. Di posisi ini, pemain berusia 24 tahun itu memiliki keleluasaan untuk melakukan penetrasi baik dengan cut inside maupun run wide. Kualitas Beckham juga mulai mendapatkan pengakuan dari Timnas Indonesia. Tahun lalu ia mendapatkan debut dari tim yang berjuluk Garuda tersebut. Kini, Beckham telah mendulang 1 gol dari 4 pertandingannya bersama Timnas Indonesia selama 177 menit di atas lapangan. Dia tinggal menunggu waktu untuk kembali dipercaya Garuda yang kini dilatih John Hartman. Di lain sisi, banyak yang meragukan kualitas Eliano Reinders ketika dinaturalisasi Timnas Indonesia. Keputusan untuk pindah ke Persib pada awal musim ini mengubah segalanya. Eliano kini kerap mendapatkan puja-puji karena kemampuannya bermain di banyak posisi, terutama sisi sayap baik sebagai winger, gelandang sayap maupun fullback. Sudah 28 laga dicatatkan Eliano bersama Persib di musim ini, dengan perolehan 2 assist dan 5 kartu kuning dari 2.285 menit bermain. Pemain dengan 7 caps di Timnas Indonesia itu bakal menjadi aset berharga John Hartman. Beckham dan Eliano berpeluang mendapatkan kepercayaan ke Timnas Indonesia berkat performanya pada musim ini, ditambah fakta keduanya adalah bagian dari Persib yang kini masih merajai sepak bola Indonesia. Berita lainnya, setelah Persija gagal pepet Persib, Fabio Calonego singgung kebersamaan jadi kunci rebut asa juara. Iya, gelandang andalan Persija Jakarta, Fabio Calonego membicarakan tujuan Macan Kemayoran untuk merebut asa juara Super League 2025-2026. Persija Jakarta sendiri gagal meraih 3 poin seusai ditahan imbang Borneo FC. Hasil ini membuat Fabio Calonego CS sulit mengejar ketertinggalan dari Persib Bandung. Jika dilihat dari papan klasemen pekan ke-24 Super League, Persija kini meraih 51 poin dari 24 pertandingan, sementara Persib Bandung
menyabet 54 poin dari 23 pertandingan. Dalam hal ini, Persib Bandung masih menyimpan 1 pertandingan cadangan. Posisi tersebut tentu menyulitkan tujuan Persija Jakarta merebut gelar juara musim 2025-2026. Sebagai gelandang diandalkan Mauricio Souza, Fabio Calonego tidak ingin membuang kesempatan. Ia menginginkan Persija fokus terhadap di sisa pertandingan berikutnya. Gelandang asal Brasil itu memahami hasil seri melawan Borneo Visi, membuat Persija sulit menyalip posisi Maung Bandung. Namun dengan memenangkan sisa 10 pertandingan, ada Dewi Fortuna untuk merebut gelar juara. Ini bukan hasil yang kami inginkan, tapi kami masih punya 10 final lagi untuk mencapai tujuan kami, ungkap Fabio. Lebih lanjut, ia melihat Persija sebagai tim besar, apalagi diisi oleh banyak pemain berkelas. Ia meyakini tujuan itu akan berhasil dengan kekompakan tim. Namun, hal tersebut akan sia-sia jika tidak disertakan dengan kerja keras. Gelandang berusia 28 tahun ini tak lupa menyinggung kebersamaan tim menjadi kunci utama dalam meraih tujuan. Kami tetap percaya diri dengan kerja keras kami, dan yang terpenting bersama sampai akhir, tegasnya. Berita lainnya, setelah dikaitkan dengan Persib Bandung, ex-AC Milan angkat kaki dari JDT dan urus akademi. Ex-AC Milan yang sempat dikaitkan dengan Persib Bandung, kini memutuskan angkat kaki dari JDT dan dikabarkan mengurus akademi. Adapun ex-AC Milan yang sempat dikaitkan dengan Persib Bandung tersebut adalah Samu Castillejo. Sebelumnya, santer kabar Persib Bandung membidik Samu Castillejo pada bursa transfer paruh musim 2025-2026 ini. Kabar itu dibagikan akun Instagram yang membahas sepak bola Indonesia, Transfer Ligina. Namun Samu Castillejo pada akhirnya tak kunjung bergabung dengan Persib Bandung. Kini ex-AC Milan itu justru dikabarkan angkat kaki dari JDT. Sang pemain disebut mengakhiri kontrak di Jawara Liga Malaysia tersebut. Padahal kontrak Samu Castillejo di JDT hingga Mei 2026, namun dikabarkan bila ia sepakat mengakhiri kontrak di tengah musim 2025-2026. Saat ini, menurut laporan media Malaysia Palatau Bola, fokus utama Samu Castillejo adalah mengurusi akademinya yang didirikan sejak 2017. Berita lainnya, resmi Viking ambil langkah tegas usai anggotanya dikeroyok dengan mengistirahatkan slogan Viking Connect Satu Hati. Iya, salah satu kelompok supporter Persib Bandung yaitu Viking Persib Club menyampaikan pernyataan resmi menyikapi sejumlah insiden yang terjadi dalam rangkaian pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung di Surabaya. Dari pernyataan yang diunggah melalui akun Instagram resmi @officialvpc pada Kamis 5 Maret 2026, Viking menegaskan bahwa kehadiran perwakilan Viking Persib Club di Surabaya merupakan amanat dan pesan moral dari para pendahulu, khususnya almarhum Ai Betik. Mereka menyebut kedatangan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta menjaga hubungan baik antar supporter, bukan untuk menciptakan konflik. VPC juga mengecam keras segala bentuk kekerasan fisik, intimidasi, perusakan dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum supporter di Surabaya. Akibat insiden tersebut disebutkan terdapat korban luka serta kerugian material yang dialami anggota Viking Surabaya. Selain itu, Viking menyayangkan adanya pihak-pihak yang dinilai tidak menghendaki terjalinnya hubungan baik antara supporter Bandung dan Surabaya. Namun demikian, Viking menegaskan sikap diam bukan berarti mereka tidak mencatat setiap penghinaan, ancaman maupun serangan yang terjadi terhadap organisasi dan anggotanya. Dengan mempertimbangkan situasi dan realita yang terjadi, serta demi keselamatan dan kehormatan organisasi, Viking menyatakan untuk menjaga jarak dan mengistirahatkan slogan Viking Bonek Satu Hati. Mereka menilai slogan tersebut saat ini sudah tidak lagi relevan dengan kondisi yang terjadi dan perlu waktu untuk refleksi bersama. Cedera Sergio Castel tak serius, Persib fokus hadapi Persik Kediri. Striker Persib Sergio Castel dipastikan berada dalam kondisi baik setelah sempat mendapatkan penanganan lanjutan usai pertandingan melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin 23/2026. Rasa nyeri yang sempat dirasakan penyerang asal Spanyol tersebut dipastikan tidak mengarah pada cedera serius. Dokter tim Persib, Wira Prasetya Chandra, memastikan hasil pemeriksaan X-ray menunjukkan tidak ada kelainan pada tulang rusuk Castel. Ada keluhan di rusuk kiri, tapi aman, hanya memar otot, jelas Wira. Sebagai langkah kehati-hatian, Sergio Castel langsung mendapat penanganan medis di lapangan sebelum dibawa menggunakan ambulans yang disiagakan panitia pelaksana.
Dalam proses koordinasi di lapangan, sempat terjadi penyesuaian teknis terkait penggunaan ambulans, sehingga tim medis dan pemain harus berpindah kendaraan demi memastikan prosedur evakuasi berjalan sesuai standar yang berlaku. Kastel akhirnya menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruh proses tersebut dilakukan guna memastikan kondisinya benar-benar aman. Usai pemeriksaan, Kastel diperbolehkan kembali ke hotel dan sudah kembali bergabung bersama tim. Di lain sisi, Hodak tak bisa berbicara tentang jalannya pertandingan, sebab akan berkaitan dengan kepemimpinan sang wasit. Dirinya memang dilarang berkomentar soal wasit. Saya selalu menghormati media, saya menghargai pekerjaan kalian, tetapi saya tidak bisa berbicara tentang wasit hari ini, kata Hodak. Jika saya tidak membicarakan wasit, tidak ada hal lain yang bisa saya bicarakan, ungkapnya. Usai Hodak berkata-kata, ia langsung minggat meninggalkan ruang konferensi pers, sambil kembali dan mengungkapkan permintaan maaf kepada awak media. Saya minta maaf, tapi tak ada yang bisa saya bicarakan, tak ada yang bisa dibicarakan tentang pertandingan ini, lanjutnya. Berita lainnya, Persib dirugikan? Umu Mukhtar sebut sudah prediksi masalah wasit di Surabaya. Manajer Persib Bandung, Umu Mukhtar, melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan wasit Eko Saputra usai laga melawan Persebaya Surabaya. Ia menilai apa yang terjadi dalam pertandingan tersebut sudah sesuai dengan prediksinya sejak awal. Menurut Umuh, ia sebelumnya sudah memperingatkan soal potensi masalah wasit. Ia bahkan menyebut kejadian di lapangan menjadi bukti dari kekhawatirannya. Dan saya bilang, ini pasti wasit, nanti yang masalah wasit. Ini benar kan akhirnya kejadian begini? Umuh Mukhtar sudah memprediksi. Ia menegaskan kritiknya bukan karena Persib gagal meraih kemenangan dalam lanjutan BRI Super League. Umuh mengaku saat wasit memimpin dengan baik di Bandung, dirinya tidak pernah melakukan protes berlebihan dari bangku cadangan. Kalau kita kalah menyalahkan wasit, tidaklah. Waktu kemarin kita di Bandung, karena wasitnya bagus, saya biasa saja, katanya. Di lain sisi, Umuh juga soroti gol Kakang dianulir dan penalti dipertanyakan. Menurut Umuh, gol tersebut terlihat jelas dan tidak seharusnya dibatalkan. Ia juga mempertanyakan penggunaan VAR dalam momen tersebut. Itu saja sudah dekat dan sudah jelas, kalau kita masuk gol buka VAR, apapun VAR. Nah, ini yang tidak jelas, ucapnya. Tak hanya itu, Umuh juga menilai keputusan penalti untuk lawan tidak tepat. Ia menyebut insiden tersebut hanya sebatas duel biasa antar pemain. Penalti Bruno Moreira di penghujung babak pertama membawa Persebaya unggul 1-0. Menurutnya, VAR digunakan saat terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain Persib. Namun, ketika pemain Persebaya diduga melakukan pelanggaran terhadap pemain Persib, wasit tidak melakukan peninjauan ulang melalui VAR. Bojan juga sudah tidak bisa ngomong banyak karena teriak apa-apa langsung di kartu kuning. Lucu kan? Aneh gitu. Jadi kayak ada rencana Bojan gerak langsung di kartu. Wajar kalau pelatih teriak karena kecewa, terangnya. Terlepas dari polemik non-teknis, Umuh mengaku puas dengan penampilan para pemain Persib. Ia menilai tim mampu bermain tenang meski berada di bawah tekanan tuan rumah. Secara permainan tentu kita puas, kita sudah motivasi dan ingatkan bahwa Persebaya ada di bawah kita. Tentunya kita berharap bisa menang, ujarnya. Pasca pertandingan tersebut, Umuh Mukhtar memastikan pihaknya bakal melayangkan surat keberatan kepada PSSI atas kinerja wasit Eko Saputra. Ia berharap pertandingan besar ke depannya dipimpin wasit asing. Saya sudah bikin surat keberatan, kalau pertandingan besar seperti ini, minimal wasit asing kan kita ada wasit asing yang sudah kontrak. Kalau ada orang asing yang mimpin, itu normal, ujarnya. Umuh juga menyampaikan bahwa ia bersama jajaran pelatih terus mengingatkan pemain agar tetap disiplin dan berhati-hati di lapangan. Menurutnya, para pemain telah menjalankan instruksi dengan baik, menunjukkan determinasi tinggi, serta mengerahkan kemampuan terbaiknya sepanjang pertandingan. Meski hanya membawa pulang 1 poin dari Surabaya, manajemen tetap memberikan motivasi kepada seluruh pemain atas kerja keras yang ditunjukkan dalam laga tersebut.